Ya, jadi mencintai orang lain itu sesuatu yang sangat luar biasa, tapi yang paling luar biasa adalah dicintai. Jadi ada orang biasa mencintai orang lain tapi belum tentu dia dicintai. Ketika kita dicintai maka itu sesuatu hal yang nilainya sangat tinggi. Ya, ada seorang murid cinta sama gurunya tapi belum tentu gurunya mencintai dia karena dari sisi ini, itu dan ini. Ada sebuah karyawan suka sama bosnya misalkan, ini dalam hal positif Bu ya, belum tentu bosnya menyukai, maka itu sesuatu yang belum sampai pada titik cinta yang sesungguhnya. Jadi cinta yang sesungguhnya itu ketika kita memang betul dicintai oleh orang lain. Ya, saya. Ketika Nabi berdoa, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah, itu di dalamnya dua itu. Ada hidayah, ada juga taufik. Ketika Nabi meminta kepada Allah arinil haqqa, ya Allah, tunjukkan aku jalan kebenaran, itu berarti dia meminta hidayah. Tetapi ketika Nabi berdoa warzuqni ittiba'ah, ya Allah, di samping engkau memberiku pengetahuan tentang kebenaran, maka kuatkan hati saya, berikan taufik dalam hati saya untuk mengikuti kebenaran itu. Jadi dari banyaknya pengajian yang kita sudah ikuti di majelis ini, dari kita tidak tahu menjadi tahu, itu hidayah. Tetapi ketika hati kita sudah mau melaksanakannya, berarti itu adalah taufik. Karena kan belum tentu apa yang kita tahu ini kita laksanakan. Maka kita minta kepada Allah dalam majelis ini, di samping kita mendapatkan hidayah, kita duduk di sini sudah berhidayah. Kemudian ketika kita ketahui apa yang kita tidak ketahui tentang agama ini, lalu kemudian kita amalkan, itu berarti kita sudah 2 plus. Di samping dapat hidayah, juga sudah dapat taufik. Amin ya rabbal alamin. Baik, jangan sampai nanti dikira saya narasumbernya ini. Kalau terlalu lama, mikrofon ini akan saya serahkan kepada beliau dengan hormat. Silakan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahilladzi la yasukul khaira illallah. Bismillahilladzi la yasrifu su'a illallah. Bismillahilladzi ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahilladzi la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lam annaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi nuril mudhibin fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, langsung saja saya bacakan apa yang akan kita sama-sama pelajari dengan sebuah referensi kitab Kifayatul Atqiya. Saya tidak akan membacanya dari awal, sekalipun ini pertemuan pertama untuk bidang akhlak. Saya langsung saja ke pembahasan yang membahas tentang taubat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji sama-sama malam ini itu memberi berkah dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Minal wasayat tis'i at-taubatu. Jadi di awal sebelum masuk ke pembahasan ini, ulama tasawuf atau
waliullah itu memberi 9 resep atau konsep ketika kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Dan di antara konsep itu adalah salah satunya adalah taubat. Jadi wahia awwalul wasaya. Jadi taubat ini dari 9 wasiat, inilah yang pertama dipaparkan di dalam kitab ini. Kenapa taubat yang dipaparkan pertama di dalam kitab ini? Itu ada beberapa alasan dikutip di dalam kitab ini. Wa ahammu qawaididdin. Kenapa taubat yang pertama diulas dari sekian banyaknya wasiat kalau kita mau selamat dunia dan akhirat? Itu karena taubat ini adalah paling pentingnya kaidah agama. Jadi untuk melaksanakan agama dengan baik, itu hal yang pertama yang harus kita lakukan memang adalah taubat. Karena itu tangga pertama bagaimana kita bisa beribadah dengan baik. Selain dari itu dikutip juga di sini wa awwalu manazilis salikinah. Ini awal hal pertama yang dilakukan oleh para suluk. Suluk ini artinya orang-orang yang sedang memang menempuh jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mungkin harus kita pahami sama-sama, apa sih itu taubat? Kalau secara sederhana mungkin kita tahu taubat itu seseorang sudah berhenti dari perbuatan yang mungkin di dalam agama itu dicela. Nah, di sini dijelaskan ta'rif atau definisi taubat itu dari 2 sisi. Yang pertama secara lughah. Jadi at-taubatu lughatan ar-ruju'u, kembali. Jadi seseorang kalau sudah kembali dari apapun menuju ke perbuatan sebelumnya secara bahasa, secara umum, maka itu sudah dikatakan taubat. Namun tentunya yang dianjurkan oleh ulama-ulama terdahulu di sini bukan itu. Yang dimaksud di sini adalah definisi taubat secara syar'i. Jadi wa syar'an, taubat itu secara syariat, menurut syar'i adalah ar-ruju'u amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fihi. Jadi ar-ruju'u kembali dari suatu perbuatan yang dicela menurut syariat menuju ke perbuatan yang terpuji menurut syariat. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan lalu kemudian dia kembali atau meninggalkan kesalahan itu, maka itu sudah dikatakan taubat kalau secara definisi secara syar'inya. Jadi meninggalkan perkara yang buruk menuju ke perkara yang terpuji. Dan barometernya, ukurannya yang mana yang buruk atau terpuji itu tentunya bukan dari sisi penilaian manusia, tapi dari sisi kacamata syariat. Makanya sangat penting memang kita paham secara keseluruhan yang mana saja hal-hal yang dilarang oleh agama dan mana hal yang sangat dianjurkan di dalam agama. Karena tanpa mengetahui itu mungkin akan sulit bagi kita berada pada tangga taubat itu. Karena kita tidak tahu ini baik atau buruk menurut syariat. Kemudian wa'lam, ketahuilah annahu jaa'a fit taubati ayatun katsiratun. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya telah datang di dalam persoalan taubat itu banyak ayat. Artinya ayat-ayat tentang taubat itu di dalam Al-Qur'an begitu banyak. Wa ahaditsun syahiratun, dan hadis yang masyhur, bukan cuma ayat tapi hadis pun banyak mengupas hal-hal yang berkaitan dengan taubat. Faminal ayati, bagian dari ayat yang mengupas tentang taubat atau menjelaskan tentang taubat,
adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi ayat ini memerintahkan orang-orang mukmin itu untuk senantiasa bertaubat. Apa janji di balik orang yang bertaubat? Di kelanjutan ayat ini disebutkan la'allakum tuflihun, supaya kalian bahagia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tidak perlu jauh-jauh cari kekayaan, misalkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Hal yang pertama yang mesti kita lakukan adalah bertaubat. Insya Allah dengan taubat ini kita akan mendapatkan kebahagiaan. Wa qauluhu, kemudian di ayat lain lagi disebutkan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Jadi kata yang dipilih dalam Al-Qur'an di sini adalah yuhibbu, mencintai. Jadi siapa sih yang tidak mau dicintai oleh orang lain, ya? Jadi mencintai orang lain itu sesuatu yang sangat luar biasa, tapi yang paling luar biasa adalah dicintai. Jadi ada orang biasa mencintai orang lain tapi belum tentu dia dicintai. Ketika kita dicintai, maka itu sesuatu hal yang nilainya sangat tinggi. Ya, ada seorang murid cinta sama gurunya tapi belum tentu gurunya mencintai dia karena dari sisi ini, itu, dan ini. Ada sebuah karyawan suka sama bosnya, misalkan ini dalam hal positif Bu ya, belum tentu bosnya menyukai, maka itu sesuatu yang belum sampai pada titik cinta yang sesungguhnya. Jadi cinta yang sesungguhnya itu ketika kita memang betul dicintai oleh orang lain. Saya. Seperti itu artinya ada nilai pada orang itu yang dicintai oleh banyak hal. Nah, ayat ini menggambarkan, memberikan informasi bahwa Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Jadi kita mungkin kalau ditanya cinta sama Allah, ya sudah pasti kita cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya. Hanya pertanyaannya apakah Allah mencintai kita? Apakah Rasul mencintai kita? Itu pertanyaannya. Jadi untuk lebih pastinya kita sudah dikasih resep di dalam Al-Quran. Kalau Allah ingin mencintai kita maka bertaubat. Ya, bertaubatlah. Kemudian kalau wa minal ahadisi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan taubat di dalam hadis, qauluhu alaihi salam, tubu ilallahi, bertaubatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'atu marratin. Jadi karena sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah di setiap hari 100 kali. Rasulullah saja, orang yang sudah dijamin masuk surga, dalam sehari itu dia bertaubat 100 kali. Bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan masuk surga? Wa qauluhu alaihi salam, dan perkataannya ya, atasnya keselamatan, futiha babut taubati, telah dibuka pintu taubat, la yuglaku, tidak ditutup, hatta tatlu asyamsu min magribiha, hingga terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Jadi kata Rasulullah, pintu taubat itu senantiasa terbuka dan tidak akan pernah ditutup sampai matahari itu terbit dari arah terbenamnya. Berarti kalau mata itu pintu taubat tertutup, kalau matahari sudah muncul dari sebelah barat. Dan sebagaimana yang kita pahami, memang itu adalah salah satu ciri-ciri hari kiamat. Berarti memang taubat itu ditutup pintu taubat kalau hari kiamat juga sudah akan terjadi. Jadi hal yang sangat yang sangat sia-sia ketika kita tidak memanfaatkan waktu kita untuk
senantiasa bertaubat. Wa qauluhu alaihi salam, dan perkataannya atasnya keselamatan, man tabah, barang siapa yang bertaubat, qabla ayyu gorgora, sebelum napasnya ada di tenggorokan, artinya belum dalam posisi menjelang sakaratul maut, qabbalahullahu, maka Allah masih menerima taubatnya. Begitu pentingnya yang namanya taubat. Kita dikasih kesempatan sampai pada titik yang mungkin sudah dianggap itu kita sudah akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu alaihi salam, dan perkataannya ya atasnya keselamatan, idza tabal abdu. Jadi kata Rasulullah di satu tempat, idza tabal abdu, apabila seorang hamba bertaubat, ansallahu al-hifdzata dzunubahu, maka Allah akan membuat lupa malaikat yang mencatat dosanya. Jadi sebagaimana yang kita pahami Bapak Ibu, bahwa kita ini sebenarnya ada CCTV yang senantiasa merekam setiap jejak kita. Ya, itulah yang disebut sebagai malaikat yang senantiasa mencatat amal baik maupun amal buruk. Dan ini tidak akan lepas sedikit pun. Nah, ketika kita ingin lepas selamat dari catatan malaikat pencatat amal baik dan amal buruk itu, maka mari kita sama-sama bertaubat. Karena kata Rasulullah, ketika seorang hamba bertaubat, maka Allah sendiri yang memerintahkan malaikatnya untuk menghapus catatan-catatan kesalahan itu. Seperti itu. Wa ansadzalika jawarihahu, dan membuat lupa, Allah juga membuat lupa anggota tubuh kita. Sebagaimana juga yang kita pahami ketika yang melakukan kesalahan, misalkan mulut kita, dan di saat kita diminta persaksian, mulut kita mungkin bisa berbohong atau menyangkal, tapi anggota tubuh yang lain akan bersaksi. Nah, ketika orang semasa di dunia sudah melakukan kesalahan, lalu kemudian bertaubat, anggota tubuhnya pun akan dibuat lupa oleh Allah untuk memberi kesaksian atas kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Wa ma'alimihi minal ardi, selain anggota tubuh juga yang dibuat lupa oleh Allah, yaitu semua orang yang mengetahui yang ada di muka bumi ini. Jadi bisa jadi Bapak Ibu, mohon maaf, kita melakukan kesalahan saat sendirian misalkan, tidak ada yang menyaksikan. Nah, yang namanya selama kita masih ada di muka bumi, apakah itu gelas atau apapun yang ada di sekitar kita, itu semua berpotensi memberi saksi di hari kemudian atas kesalahan-kesalahan kita. Nah, di dalam hadis ini kata Rasulullah, ketika seorang hamba bertaubat, yang pertama kata Rasulullah, Allah membuat lupa malaikat pencatat amal itu, kemudian anggota tubuh tak pun dibuat lupa, dan semua yang ada di muka bumi yang mengetahui kesalahan kita pun akan dibuat lupa, sehingga di hari kemudian tidak ada satupun yang bisa menyaksikan kesalahan kita atau memberi kesaksian atas kesalahan kita. Jadi hatta hingga yalqallaha, bertemu dengan Allah, walaisa alaihi syahidun, dan tidak ada atasnya yang bersaksi bidzambin, terhadap dosanya. Jadi itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan taubat itu sendiri. Ya, jadi begitu pentingnya Bapak Ibu, kita di setiap hari bangun tidur, di paling tidak di pagi, zikir pagi petang kita itu disertakanlah dengan istighfar 100 kali. Kalau misalkan tidak bisa istighfar 100 kali, 50 kali, atau paling rendah, yang penting kita pernah melafadzkan, karena kita tidak tahu kesalahan apa yang telah kita lakukan.
Kemudian kalau sore juga ditutup dengan istighfar. Begitupun kalau mau tidur ditutup dengan istighfar. Alangkah ruginya kita kalau menjelang tidur kita tertidur di depan HP, tertidur di depan televisi, apalagi sambil nonton film Indosiar yang bikin mungkin ibu-ibu tahu semua apa isi dari film-film Indosiar. Ya, jadi setelah sholat saja kita beristighfar. Setelah memberi salam beristighfar sebelum mengucapkan la ilaha illallah, itu sebuah pengakuan bahwa di saat kita sholat saja masih berpotensi kita melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga kita harus beristighfar di setiap sudah memberi salam, apalagi di kehidupan sehari-hari kita seperti itu. Nah, wa qauluhu alaihi salam, dan perkataannya atasnya keselamatan, alamatu taubati an-nadmu. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada esensi taubat itu sendiri. Apa sih itu taubat? Seperti apa sih itu taubat? Apakah hanya sekedar istighfar? Itu sudah dikatakan taubat. Nah, di kitab ini dijelaskan lebih lanjut bahwa tanda taubat itu adalah menyesal. Jadi ada orang sudah melakukan menyesal, sebentar mengulangi lagi, apakah itu sudah dikategorikan sebuah penyesalan? Seperti itu. Di sini dijelaskan lagi wa qala alaihi salam, dan telah berkata atasnya keselamatan, an-nadimu yantadhiru minallahi ar-rahmata. Orang yang senantiasa menyesal terhadap perbuatannya, kesalahannya, dia sedang menunggu dari Allah rahmat. Jadi ketika kita melakukan kesalahan kepada suami misalkan, kesalahan kepada istri, lalu kita bertaubat, itu adalah satu kunci bahwa kita sedang menunggu rahmatnya Allah. Jadi seperti yang dikatakan tadi di awal oleh Ustadz, bahwa perbedaan hidayah dengan taufik itu sangat jelas, karena belum tentu kita ini apa yang kita pahami bisa kita lakukan. Misalkan kita tahu hukumnya menggosip itu haram, tapi masih saja kita menggosip sambil kerja, sambil ngerumpi. Itu belum dapat hidayah. Itu hidayahnya ada, kita tinggal meminta kepada Allah taufik, diberi kekuatan untuk menghindari perbuatan itu. Nah, orang-orang yang senantiasa bertaubat ini, enak opis tadi sama gosip enak. Iya, enak katanya menggosip. Memang di sebuah riwayat itu di sini juga di kisah sini ada dijelaskan kenapa itu mak gosip enak sekali, karena memang ketika perempuan itu membicarakan kesalahan, kekurangan orang lain, ada membawa madu 1 gelas. Itu konon katanya madu diolesi di bibirnya perempuan, sehingga yang nikmatnya itu menggosip terasa. Seperti ada madu itulah tipu daya setan. Setan itu begitu halus memang, masuk ke lini-lini setiap hamba Allah agar, dan itulah janjinya setan ketika dia diusir dari surga. Ketika dia meminta untuk dipanjangkan umurnya, dan di situ dia berjanji memang dia akan menggoda ya anak cucu Adam sampai ke titik nadir. Iya, seperti itu. Jadi orang yang menyesali perbuatannya itu, dia sesungguhnya hakikatnya itu sedang menunggu rahmat dari Allah. Jadi tahap awal kita misalkan tadi kita gosip tadi pagi, sudah sholat kita ingat, oh tadi saya gosip, astagfirullah, hadirkan penyesalan dalam hati. Setelah itu insya Allah Allah akan datang membawa rahmatnya. Karena kita ini manusia ini tidak ada apa-apanya. Kalau bukan rahmat dari Allah, kita tidak akan mampu melaksanakan semua kebaikan dan menjauhi semua larangan. Ya, seperti itu. Kemudian wal mu'jibu yantazirul maqtah, dan orang yang ujub atau orang yang sombong, dia sebenarnya menunggu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang sudah memahami, mengetahui kesalahannya, tapi dengan angkuhnya dia mengatakan dia benar,
dan tidak mau bertaubat, maka orang seperti ini sesungguhnya sedang menunggu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini hanya gambaran perbedaan terkait dengan tidak menyadari atau menyesali kesalahan dengan menyesali kesalahan. Wa qala alaihi salam, dan telah berkata atasnya keselamatan, ya Rasulullah yang dimaksud di sini yang berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi qabla an tamutu, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian meninggal. Jadi kita betul-betul dianjurkan selagi kita masih diberi kesempatan hidup untuk senantiasa bertaubat. Wabadiru bil a'mali, dan bersegeralah untuk bil a'mali solihati, untuk beramal soleh, qabla an tashtagilu, sebelum kalian disibukkan. Jadi kalau kita ada waktu luang, apapun hal yang positif segera dilakukan, karena tidak ada jaminan 2-3 jam ke depan kita tidak disibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Jadi begitu kita punya waktu luang sebelum disibukkan dengan hal-hal duniawi, maka segeralah beramal soleh. Wasilu, dan sambunglah alladzi bainakum wa baina rabbikum, ya, antara kalian dan antara Tuhan kalian, bikathroti dzikrikum, dengan memperbanyak zikir-zikir kalian. Jadi kalau kita mau menyambungkan hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan kita, maka perbanyaklah zikir. Wa kathroti sodakoti, dan memperbanyak sedekah, fisirri wal alaniyati, baik itu sedekah secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Turzaku, ya, jawaban dari kalimat pembuka di atas, ketika kita dianjurkan untuk bertaubat, beramal soleh, menyambungkan hubungan kita dengan sesama manusia dan kepada Allah dengan memperbanyak zikir, bersedekah, maka jawabannya apa? Turzaku, kalian akan diberi rezeki. Jadi sangat simpel Bapak Ibu, ketika kita mungkin rezeki kita mandek, ya, ada saja penghalang rezeki kita datang. Kalau kita ingin rezeki itu segera didatangkan, maka perbaiki hubungan tak dengan sesama manusia, perbaiki hubungan tak dengan Allah. Salah satu cara memperbaiki hubungan dengan sesama manusia dengan kepada Allah, di sini diajarkan memperbanyak zikir dan memperbanyak sedekah. Memperbanyak zikir dan memperbanyak sedekah. Itu satu janjinya, bahwa turzaku, kalian akan diberikan rezeki. Watun soru, dan kalian akan ditolong. Ketika kita punya banyak masalah anak kita yang misalkan ikut pergaulan, masalah keluarga, masalah tetangga, untuk mengatasi itu ada jawabannya di sini tadi, yaitu perbaiki hubungan dengan manusia dan perbaiki hubungan kepada Allah. Itu tunsaru, kalian akan ditolong. Watujbaru, dan kalian akan ditutupi. Maksudnya ditutupi kebutuhan kita yang mungkin ada keinginan, ada hajat. Insya Allah jalan mudah untuk Allah menolong kita mengabulkan semua itu adalah memperbaiki hubungan dengan sesama manusia dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Jadi memperbaiki hubungan dengan Allah dengan cara berzikir dimanapun, tidak mesti di dalam sholat, biar sementara bekerja boleh sambil zikir, sementara baring, sementara nonton. Yang penting selama kita masih bisa bernapas, maka di situ juga kita masih bisa berzikir dalam keadaan apapun. Kemudian waqala alaihi salam. Jadi ini semua kan tadi di awal Bu dijelaskan bahwa kalau hal-hal yang berkaitan dengan taubat itu banyak sekali nih penjelasannya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi ini tadi yang saya bacakan, ini yang terakhir hadis-hadis Rasulullah semua. Terus apa kata Rasulullah di sini? Afrahu olillahi, ya, sungguh Allah itu afrahu bi taubati abdihi,
sangat bergembira dengan taubat hambanya al-mu'mini, hambanya yang mukmin, min rojulin, dari seorang laki-laki, nazala fi ardin muhlikatin. Ya. Jadi untuk menggambarkan bagaimana gembiranya Allah ketika ada hambanya yang bertaubat, ini dikasih perumpamaan. Seumpama ada laki-laki yang sedang berada di tanah yang membinasakan. Taruhlah ada seseorang yang sedang berada di sebuah tempat yang mana tempat itu sangat mengerikan dan dia di sana hanya ada sendiri. Itu digambarkan seperti itu di dalam kitab ini untuk menyentuh hati kita bahwa bagaimana bergembiranya itu Allah ketika kita bertaubat. Jadi diibaratkan seperti seorang laki-laki ini tadi, ma'ahu rohilatuhu, laki-laki itu bersama kendaraannya. Jadi ada seorang laki-laki di suatu tempat itu mengerikan, membahayakan, dan laki-laki itu bersama dengan kendaraannya, alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan di atas kendaraan itu ada makanannya, ada minumannya, ada bekalnya, bekal laki-laki ini. Terus fawadha'a ra'sahu, lalu kemudian laki-laki itu meletakkan kepalanya di tempat itu, panamah, lalu kemudian laki-laki itu tertidur. Pastaiqadha, lalu kemudian pada saat dia bangun, wa qad dhahabat, maka dia melihat kendaraannya sudah tidak ada di sampingnya. Kendaraan itu sudah pergi dan tidak ada di sampingnya. Bersama isi-isinya, bekalnya semua. Fatola baha, lalu laki-laki itu pergi mencarinya, mencari kendaraan itu, hatta idza ishtadda alaihil hurru wal atashu, hingga laki-laki itu mengalami sesuatu kepanasan yang sangat panas, kemudian rasa haus yang begitu haus, ya, masya Allah, atau masya Allah. Di sini tidak digambarkan lagi bagaimana panasnya, bagaimana hausnya laki-laki ini mencari kendaraannya yang di atas, mobilnya yang hilang, ya, yang di atas kendaraan itu ada bekalnya. Jadi kalau kita membahasakannya, menggambarkannya pada kondisi sekarang, ya taruhlah kita bawa dompet ke pasar, ada uang 1 juta, ada ATM, ada kartu semua di dalam, tiba-tiba di pasar mau bayar transaksi, tasnya sudah hilang. Jadi digambarkan seperti itu. Dia lalu kita mencari kemana-mana, laki-laki itu tadi digambarkan mencari sampai pada puncak, dia begitu kehausan, begitu kepanasan, tapi tidak mendapatkan kendaraannya. Qala, lalu kemudian laki-laki itu berkata, arji'u ila makani. Setelah putus asa mencari ke sana kemari tidak mendapatkan, saya kembali ke tempat saya, alladzi kuntu fihi, di mana saya berada di awalnya hilang kendaraan itu. Fa'anamu, lalu kemudian saya tidur hatta amuta, hingga saya mati. Maksudnya dia beranggapan begitu, capek mak deh cari itu kendaraanku, tidak ku dapat kembali, mak deh tidur, biarkan mak mati di sini. Toh tidak ada juga kendaraanku saya dapat, bekal saya juga sudah hilang bersama kendaraan itu. Fawadha'a ra'sahu, lalu laki-laki itu meletakkan kepalanya ala sa'idihi, ya, di atas lengannya, liyamutu, lalu kemudian dia tertidur. Fastaiqadha, tiba-tiba setelah tertidur sekian menitlah dia terbangun. Fa idzan, tiba-tiba rohilatuhu indahu, pas dia terbangun tiba-tiba kendaraannya ada, dia lihat di sampingnya. Jadi kalau kita gambarkan tadi begitu, kita sudah keliling di pasar mencari tidak dapat, sudah putus asa, kita kembali ke tempat, ternyata dompet tak ada di samping tak. Nah, kondisi seperti ini digambarkan falillahi asyaddu farhan, maka bagi Allah lebih bergembira lagi bi taubatil abdil mu'minin, terhadap taubat hambanya yang mukmin. Kegembiraan kondisi yang digambarkan tadi, seorang laki-laki yang sudah putus asa terhadap barangnya yang hilang, itu kalau mau dibandingkan dengan gembiranya Allah terhadap hambanya yang bertaubat, jauh lebih di atas gembiranya Allah ketika melihat hambanya bertaubat. Jadi apalagi yang membuat kita untuk tidak bertaubat? Begitu pentingnya, begitulah ketika kita ingin betul-betul mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala.
sedikit lagi. Nah, kemudian kita masuk kepada taubat itu sendiri, esensi taubat. Bagaimana sih itu caranya kalau kita mau bertaubat? Di sini dijelaskan syurutut taubati, adapun syaratnya taubat, allati la tasihhu illa biha, yang tidak sah taubat kecuali dengan syarat ini, wahiyah an-nadm, yaitu menyesal. Jadi kalau di kitab ini dijelaskan bahwa taubat yang sah itu adalah taubat yang dibarengi dengan penyesalan. Jadi sudah melakukan kesalahan, ya disesali. Alama hasula minhu, atas apa-apa yang hasil darinya, min iktirafidz dzambi, dari melakukan dosa. Jadi setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan harus memang disesali. Jangan hanya sekedar sudah berbicara kasar kepada suaminya, mau tidur minta maaf, tapi hatinya tidak menyesali. Akhirnya besok diulangi lagi, besok diulangi lagi. Nah, itu karena penyesalan memang dalam hati tidak ada. Itu satu, Bu, ya, jadi menyesal. Yang kedua, wal azmu. Wal azmu ala alla ya'uda lahu limitlihi. Berjanji. Jadi begitu kita menyesali, maka kita hadirkan keinginan kuat di dalam hati, berjanji untuk tidak kembali melakukan. Ya, jadi persoalan kita melakukan kembali atau tidak itu hak mutlak Allah. Yang penting kita dulu berdamai dengan diri tak, berdamai dengan hati tak, pacu diri tak bahwa ya Allah, saya sudah menyesali dan saya tidak akan mengulangi lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, wal iqla'u minad dambi, dan berhenti dari dosa. Artinya pada saat kita melakukan kesalahan itu, baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar, kemudian kita sadari itu kesalahan, maka segera berhenti. Kebiasaannya kita kan ibu-ibu biasa ya, sementara menggosip, kita tahu sih itu gosip, tapi tidak, susah sekali kita berhenti. Untuk melangkah saja dari tempat itu begitu susah. Nah, ini di sini dijelaskan salah satu syarat sahnya ya, kalau kita mau taubat kita sah, ya memang kalau begitu menyadari itu dicela dalam syariat, maka segera tinggalkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, wal baro'atu min jami'i hukukil adami, dan membebaskan dari semua hak-hak manusia. Ini yang paling penting, yang terakhir. Kalau kesalahan-kesalahan kita berkaitan dengan sesama manusia, maka syarat taubat itu diterima. Kita harus minta keikhlasan orang itu. Kita pernah mendolimi orang itu, maka minta keikhlasan orang itu sebelum kita meminta kepada Allah untuk diampuni. Kalau persoalan berkaitan dengan pakaian, dengan harta, segera dikembalikan.